Halo anak-anak di seluruh jagat maya. Oke, yang lagi nonton channel dari Bunda ya. Saya Bunda Siska. Saya kali ini akan hadir dengan cerita-cerita. Oke, ada dongengnya, ada legendanya, dan sebagainya. Kali ini Bunda Siska ingin bercerita legenda yang ada di Indonesia, yaitu legenda Candi Prambanan, atau yang ada putrinya, yaitu Putri Roro Jonggrang. Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan bel notifikasi untuk menerima notifikasi video-video dari Mocha Channel. Oke, kita kilas balik dulu ya mengenai Prambanan. Prambanan itu adalah sebuah tempat ya. Nah, dan candi yang ada di situ dinamakan Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman di Yogyakarta, dan Kecamatan Prambanan di Jawa Tengah. Oke ya, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta, dan 120 km selatan Semarang. Oke. Jadi di antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi perbatasannya ya. Dan letaknya juga sangat unik. Candi Prambanan adalah candi yang termasuk dalam situs warisan dunia. Nah, ini adalah merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Juga sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Dengan Candi Siwa sebagai candi utama dan memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Nah, coba dek bayangkan. Jadi ada satu candi 47 meter, terus dia berada di antara gugusan candi-candi yang lebih kecil. Indah sekali bukan? Terus candi ini juga merupakan salah satu candi termegah di Asia Tenggara dan memiliki daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Oke, itu sedikit mengenai Candi Prambanan. Nah, kita dengarkan dulu legenda Candi Prambanan ini. Ayo, anak-anak semua yang ingin mendengarkan Bunda bercerita, duduk yang manis, yang ada cemilannya disiapin dulu supaya fokus pada Bunda bercerita ya. Oke? Oke. Dan juga jangan lupa untuk selalu menyalakan notifikasi supaya setelah kalian subscribe notifikasinya kan ada. Nah, kalau ada cerita-cerita baru dari Bunda pasti akan nongol notifikasinya. Dan kalau mau komen, mau like, itu bisa. Oke? Udah siap mendengarkan Bunda bercerita? Oke. Kita mulai ya ceritanya. Oke. Ceritanya
mengenai legenda Candi Prambanan. Oke. Pada zaman dahulu ada seorang Prabu bernama Prabu Baka. Prabu Baka merupakan raja Prambanan yang terkenal sakti. Sosoknya berupa raksasa yang mengerikan. Meski sosoknya berupa raksasa, dia mempunyai anak perempuan yang sangat cantik wajahnya. Roro Jonggrang atau Rara Jonggrang adalah nama anak perempuan Prabu Baka itu. Rara Jonggrang tumbuh di kerajaan Prambanan dengan penuh gembira. Sampai pada suatu ketika setelah dia dewasa kerajaan Prambanan diserang oleh kerajaan Pengging. Jadi mungkin kerajaan Pengging udah mendengar, wah, Prabu Baka itu sangat sakti. Tapi bagaimana ya kita bisa menguasai Prambanan? Mereka berpikir. Nah, akhirnya mereka dapat ini saatnya kita menyerang kerajaan Prambanan. Nah, bagaimana cara mereka? Lah itu dia. Mereka menyertakan Bandung Bondowoso. Nah, kita tahu bahwa Bandung Bondowoso itu terkenal sakti. Ya. Jadi dia sakti. Mungkin kesaktiannya melebihi Prabu Baka yang adalah ayah dari Rara Jonggrang yang merupakan raja dari kerajaan Prambanan. Oke. Pada waktu mereka menyerang, jadi kerajaan Pengging menyerang kerajaan Prambanan. Ya, Bandung Bondowoso mampu mengalahkan Prabu Baka. Jadi dalam pertempuran itu selama bertempur mungkin mereka pasang ilmu lah mana yang sakti. Tapi Prabu Baka berhasil dikalahkan oleh Bandung Bondowoso. Dan Prabu Baka tewas terkena senjata Bandung Bondowoso. Dan akhirnya kerajaan Prambanan dikuasai oleh Bandung Bondowoso. Ceritanya kemudian setelah kerajaan Prambanan dikuasai oleh Bandung Bondowoso, otomatis Putri Rara Jonggrang tetap ada di sana. Tapi gerak-gerik putri ini diawasi juga oleh kerajaan yang telah mengambil alih kerajaan Prambanan. Hingga suatu ketika Bandung Bondowoso melihat Rara Jonggrang. Wah, pada saat dia melihat, namanya kan tadi udah dikatakan Rara Jonggrang. Rara Jonggrang itu adalah putri yang sangat cantik. Nah, dia jatuh cinta. Jadi Bandung Bondowoso jatuh cinta kepada Rara Jonggrang. Dan ia pun melamar Rara Jonggrang untuk dijadikan istrinya. Anak-anak tahu kan bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang telah membunuh ayahnya Prabu Baka. Jadi mana mungkin
Rara Jonggrang akan menikah dengan pembunuh ayahnya. Oke, lanjut ya ceritanya. Rara Jonggrang sesungguhnya tidak bersedia diperistri oleh Bandung Bondowoso yang telah membunuh ayah kandung tercintanya. Namun, untuk langsung menolaknya, Rara Jonggrang tidak berani. Ia mengetahui kesaktian Bandung Bondowoso. Dia bisa celaka jika menolak lamaran Bandung Bondowoso. Karena Bandung Bondowoso bisa marah karena ditolak. Namanya orang sakti. Dia merasa semuanya adalah di bawah kekuasaan dia. Jadi kemungkinan menurut Rara Jonggrang, kalau dia menolak bisa celaka dia. Otomatis dia mengulur waktu untuk berpikir supaya dia bisa mendapatkan sebuah cara untuk menolak secara halus dari lamaran Bandung Bondowoso. Katanya, "Aku bersedia engkau beristri, namun aku mempunyai syarat untuk itu." Kata Rara Jonggrang, "Apa syarat yang engkau kehendaki?" Kata Bandung Bondowoso, "Aku ingin engkau membuatkan 1000 candi dan 2 sumur yang sangat dalam." Jawab Rara Jonggrang, "Semua itu harus engkau selesaikan dalam semalam. Jika engkau dapat melakukannya, aku bersedia engkau beristri. Tetapi jika engkau tidak bisa melakukannya, maka aku tidak akan menjadi istri Anda." Bandung Bondowoso pun berpikir. Setelah dia berpikir, dia pun berkata, "Baik, aku akan memenuhi persyaratan yang engkau minta." Jadi Bandung Bondowoso setuju dengan persyaratan dari Rara Jonggrang. Dan akhirnya Bandung Bondowoso mengerahkan kesaktiannya. Dipanggilnya seluruh bala tentara makhluk gaib yang pernah ditaklukkannya. Dipanggil, "Wahai seluruh bala tentara makhluk gaib, muncullah dan datanglah ke sini. Ada sesuatu yang ingin aku minta kalian kerjakan." Dus, muncullah makhluk-makhluk gaib itu. "Tuanku, kami semua siap melayani Anda. Apapun yang Tuan inginkan, kami siap melaksanakannya." Wah, bagus, bagus. Bandung Bondowoso senang dengan tanggapan dari makhluk-makhluk gaib itu. Dia pun bercerita, "Begini, saya sangat tertarik dengan seorang putri. Namun putri ini sangat berbeda dengan putri pada kebanyakan. Karena putri ini merupakan anak dari Prabu Baka yang adalah pemilik kerajaan Prambanan yang telah saya taklukkan, dan Prabu Baka telah saya bunuh.
Otomatis menurut saya sangat sulit untuk memiliki putri ini. Tapi saya telah berusaha dan putri ini setuju. Namun dia memiliki persyaratan. Wajar karena dia adalah seorang putri raja dan dia adalah seorang putri yang sangat cantik. Tuanku, persyaratan apakah itu? Persyaratannya memang menurut saya sangat mudah. Dia menginginkan bahwa dibuatkan sebuah maksud saya, dia menginginkan dibuatkan 1000 candi dan 2 sumur dalam waktu semalam. Saya berpikir mana bisa, tapi saya bertanya kepada kalian, apakah kalian sanggup membuat 1000 candi dan 2 sumur dalam waktu semalam? Tuanku, hanya 1000 candi. Kami pun sanggup membuat beribu-ribu candi dalam semalam. Dan kalaupun tuanku berkenan, malam ini juga kami akan membuat candi-candi tersebut. Oh, kalian bisa membuatkannya bagi saya? Benar tuanku, kami pasti akan melakukan semuanya untuk tuanku. Hahaha, ternyata kalian itu begitu patuh. Baiklah, sebentar malam kalian saya percayakan tugas ini untuk membuat candi-candi tersebut. Ingat, tidak boleh kurang. Candi-candi itu berjumlah 1000 dan juga sumur berjumlah 2. Jangan sampai kurang dari kesepakatan persyaratan itu. Daulat tuanku, kami akan melaksanakannya. Baiklah, kalian bisa pergi. Push. Maka makhluk-makhluk itu pun lantas pergi. Oke. Akhirnya bala tentara makhluk gaib pun mulai bekerja keras. Mereka mulai membangun tak 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 tak. Batu-batu mulai ada, semuanya bekerja. Bung bang, bung bang. Jadi bunyinya ribut sekali. Namanya membuat candi satu rumah aja. Kadang kan kalau kita mendengar, waduh, apalagi ini 1000 candi loh. Tambah 2 sumur. Jadi bala tentara itu mulai bekerja. Ya. Dan pada waktu mereka bekerja, wah luar biasa loh. Cara kerja mereka cepat. Bukan kayak kita ya. Tolong dong ambil itu. Tolong dong ambilin gerakannya. Lamban ya kalau gitu. Tapi mereka cak 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 cak. Cepet banget ya gerakan mereka. Dan akhirnya candi-candi terwujud dalam waktu singkat. Jadi mulai terbentuk ya. Tapi belum 1000 ya. Tapi mulai muncul. Jumlah candi-candi itu pun terus meningkat ya, mulai ketambah ya. Karena kan batas waktu jangan sampai siang, hanya semalam doang. Begitu pula dengan 2 sumur yang sangat dalam itu. Nah, terus Rara Jonggrang pun melihat, wah, ternyata Raja, maksud saya Bandung Bondowoso serius. Nah, si Rara Jonggrang ini mulai agak
panik ya. Aduh gimana ya? Masa saya harus menikah dengan orang yang telah membunuh ayah saya? Dia muter otak. Dia lihat, aduh itu candi-candi, aduh mulai bertambah. Setiap jam dia lihat, aduh mulai bertambah. Aduh gimana ini? Melewati tengah malam, ratusan candi telah berdiri. 2 sumur itu juga telah dalam. Mereka terus bekerja keras untuk mewujudkan permintaan Rara Jonggrang. Rara Jonggrang mulai khawatir. Ya, menurut perkiraannya, Bandung Bondowoso akan mampu mewujudkan kehendaknya. Karena apa? Karena candi-candi terus dibuat dalam kecepatan yang menakjubkan. 2 sumur yang sangat dalam itu juga hampir selesai. Bergulirnya sang waktu menuju fajar masih terbilang cukup bagi Bandung Bondowoso untuk merampungkan pembuatan 1000 candi dan 2 sumur yang sangat dalam itu. Nah, Rara Jonggrang kian khawatir ketika mendapati jumlah candi yang dibuat telah melebihi 990 candi. Nah, bingung dia, khawatir. Lantas apa yang harus dilakukannya untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso? Dia berpikir, waduh apa ya? Gua bingung. Aduh sudah 990 candi. Pak dikit lagi. Baru selesai. Setelah sejenak memikirkan cara, Rara Jonggrang lantas membangunkan gadis-gadis Prambanan. Ya bangunkan. Mau pelayan, mau apapun udah bangun. Ayo kalian semua bangun. Bangun semuanya bangun. Tuanku Putri, apa yang bisa kami bantu? Cepat kalian bangun semuanya. Kalian ingin enggak kerajaan kita tetap berdiri? Ya tuanku, apa yang harus kami lakukan? Ayo kalian kumpul jerami semuanya. Kalian kumpul jerami semuanya. Taruh di sebelah timur. Kenapa tuanku harus ditaruh sebelah timur? Sudah, kalian kumpul saja taruh di sebelah timur. Dan yang lainnya kalian harus menumbuk padi. Oke, yang lainnya tabur bunga ya. Jadi Rara Jonggrang pun membagi tugas gadis-gadis. Ada menaruh jerami di sebelah timur, ada menumbuk padi, ada menaburkan berbagai jenis bunga yang harum baunya. Sementara bala tentara makhluk gaib sangat terperanjat mendapati cahaya menyemburat berwarna kemerah-merahan di sebelah timur. Mereka kaget. Kok cahaya mulai nongol ya. Mereka juga mencium harum aneka bunga ya. Jadi harum aneka bunga. Kian kaget pula saat mereka mendengar bunyi lesung dipukul. Tak tak tuk tak tuk tuk. Jadi kayak orang menumbuk menumbuk padi. Tuk tak duk dak duk. Ya, otomatis kan di otak bala tentara makhluk gaib ini, waduh udah mau siang, waduh orang pada sibuk nih, kita nggak boleh kelihatan sama mereka, nggak boleh kita nggak boleh. Nah, semua ciri-ciri itu menunjukkan jika waktu pagi telah tiba. Ya mereka panik juga, udah mau pagi nggak boleh sampai semua orang melihat kita. Nah, mereka pun bergegas pergi karena takut. Ya, jadi takut ya. Padahal candi yang telah mereka buat udah berjumlah 999 candi. Jadi tinggal berapa candi baru selesai? Tinggal 1 candi lagi. Ya. Tinggal 1 candi doang baru genap 1000. Tapi saking takutnya mereka lantas pergi karena mereka takut ntar mau siang. Ya, jadi mereka takut. Jadi mereka lantas pergi. Nah, akhirnya candi itu hanya tinggal berjumlah 999. Jadi kurang 1 ya, belum selesai.
Jadi persyaratannya nggak selesai. Oke, terus ceritanya. Meski hanya tinggal satu candi lagi, namun Bandung Bondowoso tidak mungkin dapat membuatnya tanpa bantuan bala tentara makhluk gaib. Nggak mungkin. Mana bisa dia membuat satu candi lagi ya? Nggak mungkin. Terus Bondowoso belum tahu hal itu, ya. Ia tahu hari masih terhitung malam. Waktu pagi belum datang. Ia juga mengetahui semua itu dilakukan Rara Jonggrang untuk menggagalkan usahanya. Ya jelas dia tahu dong, karena dia kan makhluk sakti. Bukan makhluk, manusia sakti. Jadi dia tahu. Nah, dan dia tahu juga kan, tadi kan udah dibilang, nggak mungkin lah Rara Jonggrang akan menikah dengannya. Karena dia itu pembunuh ayahnya, yaitu Prabu Baka yang adalah raja dari kerajaan Prambanan. Dan karena dia udah tahu, dia menjadi marah. Marah banget ya. Marah banget. Bala tentara gaib udah lari ya. Dia lihat wah pekerjaan yang gak rampung. Wah dia sangat-sangat marah. Karena dia adalah manusia yang sakti. Akibat dia marah-marah luar biasa. Dengan kemarahan yang meluap, Bandung Bondowoso mengeluarkan kutukannya. Gadis-gadis Prambanan yang membantu Rara Jonggrang Rara Jonggrang untuk menggagalkan usahanya, dikutuknya menjadi perawan-perawan tua. Namanya dia kan manusia sakti, jadi semuanya jadi perawan tua. Sampai tua nggak nikah ya. Dan ini dia, kepada Rara Jonggrang, Bandung Bondowoso berujar, "Hei Rara Jonggrang, 1000 candi yang engkau minta hampir selesai. Hanya tinggal 1 candi lagi. Tapi karena engkau telah melakukan kecurangan untuk menggagalkan usahaku, maka jadilah engkau arca dalam candi ke-1000 itu." Langsung aja tiba-tiba muncul awan. Rara Jonggrang bilang, "Waduh, ini apa ya?" Rara Jonggrang mulai bingung karena ada asap mulai ada di sekitar tubuhnya. Wah, Rara Jonggrang pun, aduh, kenapa ya? Karena kamu itu berbuat curang, itulah kau akan menjadi arca dalam candi ke-1000. Dan seketika itu tubuh Rara Jonggrang membatu menjadi sebuah arca. Nah, arca tersebut lantas diletakkan di dalam ruang candi besar. Dan arca itu dikenal dengan nama Candi Rara Jonggrang atau disebut Candi Prambanan. Oke anak-anak semuanya. Oke, sebelum lanjut ada pesan moralnya. Pesan moral dari cerita ini adalah memaksakan kehendak dan juga kecurangan akan membuahkan kerugian di kemudian hari. Kita hendaklah berani mengungkapkan kebenaran meski sangat pahit,
sekalipun. Ya, itu ya pesan moralnya. Oke, sebelum lanjut. Bunda Seska mau lihat dulu yang lagi fokus ya. Prabu Baka itu adalah siapa? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Angkat tangan. Jawab ya. Oke. Prabu Baka itu adalah ayah dari Rara Jonggrang yang merupakan raja dari kerajaan Prambanan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Yang menyerbu kerajaan Prambanan itu kerajaan siapa? Ayo. Ya, bisa kalian komen ya di bawah ya. Oke. Yang tahu di komen. Oke. Yang menyerbu kerajaan Prambanan adalah kerajaan Pengging. Dan dibantu oleh siapa? Ayo, siapa yang tahu? Oke. Dibantu oleh Bandung Bondowoso yang merupakan manusia sakti pada waktu itu. Oke. Dan putri cantik pada waktu itu yang merupakan anak dari Prabu Baka bernama Rara Jonggrang. Pertanyaan terakhir. Berapa jumlah candi yang menjadi syarat dari Rara Jonggrang dan berapa jumlah sumur? Ayo di komen. Yo, betul sekali. 1000 candi dan 2 sumur yang dalam. Oke, anak-anak yang berada di seluruh jagat maya, sampai sini dulu ya Bunda Seska bercerita. Tunggu ya, Bunda Seska akan bercerita lagi di kesempatan berikutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik, baik dongeng maupun legenda-legenda. Jangan lupa tetap subscribe, tetap like, komen juga, dan juga nyalakan notifikasi supaya kalau ada cerita-cerita terbaru dari Bunda Seska kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, sampai jumpa anak-anak semua dan yang menyaksikan channel dari Bunda Seska ini. Oke, sampai jumpa.